103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba sekarang, talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah usaha kecil dapur sedap Bu Rudi. Ya, DFM Mania memang kalau jajanan-jajanan atau makanan-makanan kecil yang makanan ringan ada banyak di Jakarta. Salah satunya DFM Mania ada jajanan kue basah di seputaran Jakarta Selatan, tepatnya di apartemen Sudirman Park Jakarta Selatan, di seputaran apartemen ya. Iya. Nah, kita kenalan sama ownernya DFM Mania. Kita ini beruntung banget ya kedatangan ownernya, kita bisa berbagi cerita dari awal mula bisnisnya. Kabarnya dari Depok sih DFM Mania beliau ini. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Mbak. baik. Kita mau tahu ceritanya, tapi nanti DFM Mania gimana ceritanya Ibu Dwi ini sebenarnya tinggalnya di Depok ya Bu ya? Iya, betul. Tapi punya usahanya atau berusahanya di seputaran apartemen. Penjualannya sebagian besar di apartemen Sudirman Park. Tapi Dan di juga, Depok juga ada? Iya, dua-duanya Mbak. Dua-duanya Iya. ada. Oke, DFM Mania jualannya ada macam-macam. Ada risoles. Ini kalau yang di bawah sekarang sampelnya ada kue sus. Tapi sebenarnya masih banyak ya Bu ya? Iya. Ada apa lagi Bu? Ada lemper, ada Ada arem-arem, hampir semua kue-kue basah sih Mbak. Hampir semua kue-kue basah. Nah, yang saya bawa ini itu yang produksi hampir tiap hari. Ah, yang ini ya tiap hari. Kebetulan ada pesanan, jadi Ibu bawa yang ada pesanan ada hari yang pesan ini. hari ini. Oke, setiap hari masak ke DFM Mania. Udah hobi masak kayaknya ibunya ya. Kita lanjut lagi ngobrol lebih dalam lagi, nanti lebih detail sesuai tema kita pagi ini. DFM Mania kita juga ada live di TikTok di 103,4 DFM. Kalian boleh banget komentar ya, apa kalian mau tanya seputar bisnisnya atau apapun. Dari WhatsApp juga boleh ke nomor 0811 99 1034. Ibu, kita lanjut lagi ya. Silakan, monggo Mbak. Ini kayaknya kita sesinya cerita dulu kali ya. Boleh, Ibu boleh. tuh awal mula buka usaha itu dari tahun berapa? Ceritanya gimana bisa mulai jualan? Saya mulai jualan tuh awalnya tuh iseng-iseng sih Mbak. Iseng-iseng berhadiah ya. Karena dari hobi, saya hobi bikin masak, bikin kue-kue gitu ya, bikin cemilan untuk keluarga. Kebetulan keluarga saya juga orangnya pada suka nyemil, Akhirnya tiap hari kan hampir bikin tuh kue. Akhirnya kepikiran juga, kenapa nggak jualan juga ya? Karena tiap hari bikin juga kan, sekalian lah dijual gitu. Sekalian kita jual. Jadi untuk keluarga saya ada cemilan, saya juga dapat penghasilan dari situ. Mulailah saya mulai ini mempromosikan. Awalnya dari tetangga-tetangga. Alhamdulillah. Responnya baik banget. Akhirnya timbullah semangat Mbak. Iya. Semangat ya. Terus kemudian mulai ke teman-teman. Terus, nah kebetulan saya ikut UMKM di Depok itu Mbak. Nah dari situ mulai ada apa ya, semangat lagi. Diseriusin karena di situ banyak komunitas kan yang frekuensi dengan saya. Termotivasi lah gitu ceritanya ya, diseriusin. Dan di sana juga ada mentornya juga. Bu Dwi, itu Ibu pertama-tama waktu coba jualan itu tester ke tetangga dan ke teman-teman, itu tahun berapa? Saya mulai menseriusin itu Mbak setelah pandemi COVID mulai menurun, sekitaran tahun 2022. Oke. Itu saya mulai benar-benar serius. Berarti awalnya masih iseng-iseng aja, kadang iya, kadang bikin, kadang enggak gitu. Berarti kalau sekarang udah setiap hari produksi dong? Alhamdulillah, sekarang tiap hari Mbak produksi Mbak. Tiap hari produksi. Dari awalnya, sebenarnya semua ibu rumah tangga bisa ya Bu ya? Harusnya bisa Mbak, kalau kita ada niat insya Allah. Tapi kalau menurut Ibu Dwi, kalau kita mau usaha kuliner gini ya, jadinya kan masakan apakah harus ada background tata boga atau gimana menurut Ibu? Kalau saya berawal dari hobi ya Mbak. Dari hobi itu saya suka ngotak-ngatik resep. Nah, sebenarnya sih kalau setiap ibu-ibu saya sarankan nggak hanya masak aja atau mungkin apa yang dia miliki, kelebihan apa, pasti setiap orang itu pasti adalah kelebihan, entah itu menyulam atau masak atau apalah. Nah
itu lebih baik kita maintenance, Mm-mm. kita kembangkan, Mbak. Insya Allah nanti mendapatkan cuan, Mbak. Oh iya, berarti kalau dari cerita Ibu nggak harus punya background tata boga, tapi kalau misalkan kita punya kebisaan aja ya, Nah, itu lebih intinya gampang lagi, lebih kebisaan mudah. dikembangkan, Ya, ya mudah-mudahan jadi tuh bisnis. insya Allah, insya Allah. Ibu berarti kan Ibu dari Depok ya. Iya, Kalau betul. keseharian Ibu tuh sekarang sudah serius berbisnis, itu seperti apa? Masaknya kapan? Jualannya kapan? Ngirim kapan? Itu gimana? Tiap hari saya masak ya, Mbak. Tiap pagi tuh. Tiap pagi. Eh, saya schedule sih, Mbak. Biasanya itu. Tergantung pesanan yang masuk nih. Apa yang masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada pesanan pun, saya tetap bikin stok. Oh. Ada beberapa yang bisa kita stok. Contohnya seperti risol ya. Risol sama sosis Solo itu bisa kita stok, Mbak. Frozen? Masukin ke frozen. Oh, frozen. Kadang ada orang juga, customer tuh, Bu, saya minta frozen dong. Oh, minta yang itu yang setengah jadi gitu ya? Kalau risol enggak, Mbak. Jadi masih belum kita goreng sama sekali. Jadi mereka stok, biasanya mereka gunakan untuk ini, bekal anak-anak sekolah, suaminya kerja gitu. Oke. Tapi di sini Ibu berarti penjualannya termasuk juga di seputaran apartemen Sudirman ini? Ya, apartemen Sudirman Park itu saya tiap hari ngirim, Mbak. Setiap pagi? Setiap pagi jam 5:30 itu saya ngirim, dan alhamdulillah kadang-kadang saya dapat kabar dari petugas kantinnya jam 8, jam 10 udah habis. Udah habis. Ya. Ibu sehari bisa produksi berapa banyak? Misalnya kalau untuk yang ke seputaran apartemen dulu deh. Seputar apartemen sekitar 40-50. 40-50. Tapi kalau untuk semua produksinya antara sekitar, kadang-kadang kan banyak pesanan juga, Mbak, masuk, nggak hanya di apartemen aja. Itu sekitar 50-100. 50-100 piece. 100 piece. Ya. Itu sebanyak Ibu ngerjain sendiri atau ada yang bantu? Kadang kalau saya pesanan banyak, ada yang part time yang bantuin saya. Oke. Jadi sebenarnya Devemannya kalau jajanan seperti ini kan risol, terus ada sosis Solo, ada kue sus atau kue-kue yang lainnya, udah banyak menjamur ya, apalagi di Jakarta. Ibu, strategi Ibu promosinya seperti apa? Strategi saya selama ini sih dari medsos ya, Mbak. Oh, main medsos juga. Kadang yang main medsos anak saya. Oh. Saya mau dibantu suami saya. Iya. Gitu. Terus. Karena saya sudah nggak bisa handle, karena saya di bagian produksi. Kemudian dari mulut ke mulut, Mbak. Dari customer satu ke customer berikutnya. Yang ketiga saya biasanya kalau ada pesanan snack box nih, Mbak, saya tempelin stiker di situ. Oh, kontak personnya ada gitu ya, alamatnya. Dari nomor telepon itu biasanya banyak saya dari customer yang dapat dari situ. Oh, kalau suka bisa repeat order gitu maksudnya. Betul, alhamdulillah. Strategi juga ya, karena Devemani itu kan salah satu, ya namanya usaha ya Bu ya. Kalau kita jajan kan ada yang jual risol, kadang nggak ada tuh labelnya. Nah itu sayang banget itu. Sayang banget ya menurut melewatkan itu, iya. Berarti itu terbukti ya Bu ya? Alhamdulillah, Mbak. Sangat membantu sekali dalam pemasaran kita ya. Itu kelihatannya kecil tapi di samping untuk menjaring customer juga nge-branding produk kita. Betul. Ibu berarti ada standnya juga nggak kan Ibu bikin sesuai pesanan, ada stok juga, kalau jualan offline-nya ada? Kayak semacam stand atau? Stand. Saat ini belum sih, Mbak. Online ya? Online, dan saya biasanya dari orderan yang masuk. PO dulu berarti? PO dulu. Kadang-kadang nggak PO juga. Customer banyak yang ini udah order langsung. Saya biasanya kalau untuk orderan itu H-2, H-1 lah paling lambat nih. Tapi kalau H-1 kadang-kadang terlalu mepet. Kalau pesanan banyak saya nggak nerima, Mbak. H-2 biasanya. H-2 ya? Ya. Nggak suka yang dadakan ya Bu ya? Takutnya nggak maksimal ya kan Bu? Nah begitu. Tenaganya juga terbatas, Mbak. Ibu Dwi dulu awal mula bikin usaha ini kan kalau kita bilang alat-alat dapur pasti ada lah, kayak wajan, kompor. Dulu modalnya berapa kalau untuk bahan-bahan? Untuk bahan-bahan itu modal awal 200.000, Mbak. 200.000 aja? Iya. Itu terus yang diputar-putar? Iya, betul. Itu yang saya putar-putar terus sampai berkembang sampai sekarang. Menurut Ibu kenapa dari sekian banyak kuliner itu yang Ibu tertarik itu jajanan? Kue basah. Kue basah.
Saya kok melihat jajanan kue basah itu kue yang nggak lekang oleh waktu ya Mbak. Iya. Dan peminatnya banyak banget. Mm-mm. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa itu hampir semuanya suka. Kue Itu ini. yang menginspirasi saya. Oh, berarti jangkauan pasarnya lebih banyak gitu Nah, begitu. DV-Mania. Betul. Itu proses ya Bu ya? Proses. Itu proses Ya. DV-Mania. Modal awalnya tadi sempat disebutin 200.000. Kalau sekarang kan berarti udah jalan 2 tahunan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Udah jalan 2 tahunan, omsetnya berapa Bu rata-rata per bulannya? Per bulan sekitar 7 jutaan Mbak. Lumayan ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Itu gambarannya DV-Mania ya. Ini untuk UMKM harus tetap semangat, promosinya harus lebih gencar lagi. Nah, untuk produknya Bu Dwi, ini kalau yang ada di meja ada risol, ada sosis Solo, kue sus, ada apa lagi Bu yang biasanya Ibu bikin? Biasanya banyak sih Mbak macamnya. Ada lemper, ada arem-arem, kemudian risol bolognese, kue onde-onde, kue top, hampir semua kue basah sih Mbak saya. Hampir semua kue basah Ibu terima pesanan gitu ya? Ya, Berarti kalau by request juga boleh? boleh, insya Allah. Ini kalau misalkan yang paling banyak, iya, Best seller. best seller, Yang paling best seller risol, pastel, sosis Solo, lemper. isiannya apa tuh Bu kalau risol? Risol ada 3 macam saya Mbak. Ada risol rogut, risol mayo smoked beef, sama risol bolognese daging. Oh, isi-isinya ini Ya. nggak biasa ya DP-Mania. Inovasi nih kayaknya ya Bu ya, beda dari yang lain. Ya pengembangan lah Mbak. Kalau cuma itu doang kan nanti orang bosen ya. Iya betul-betul. Gitu deh DP-Mania, ada risol tadi isinya macam-macam. Rogut itu isinya apa Bu? Rogut itu isinya ayam, wortel, susu. Oh pakai susu Pakai juga? susu dan pengentalnya ada sedikit tepung. Hanya untuk Hmm, mengentalkan aja. iya. Kebayang kan rasanya DP-Mania gimana? Tapi kalau bahan bakunya dari mana? Bahan baku ada yang dari supplier Mbak. Kalau yang dari supplier itu seperti kayak ayam filet itu saya ada suppliernya. Terus sayur, kemudian bumbu-bumbu Iya. itu sudah ada suppliernya sendiri. Sedangkan kalau tepung, telur dan sebagainya itu saya beli sendiri. Biasanya langsung ke ini, ke agennya. Biar lebih harganya lebih turun. Berarti sudah punya supplier. Ya. Rata-rata memang sudah punya supplier gitu sih DP-Mania kan. Oke. Ibu ini tentang bisnisnya juga nih. Sempat tadi kita cerita Ibu ikut kelas coach UMKM juga. Bukan kelas ya Mbak, tapi dari Depok itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengembangkan UMKM. Nah, di situ ada wadahnya. Kita masuk ke sana. Nah, dari situ kita dimentorin. Ada beberapa mentor. Oh, itu dari pemerintah? Atau ya, dari pemerintah Kota Depok. Oh, berarti kalau di Jakarta kayak Jakpreneur kali Nah, ya, betul, Jakpreneur. Ini yang versi Depoknya. Ya. Oke. Itu kalau di situ kegiatannya ngapain aja, Bu? Apa fokusnya di mana? Apa di produk, promosi? Semuanya kita dibina, Mbak. Dari kalau produk itu biasanya kan masing-masing UMKM beda-beda itu, Mbak. Iya. Itu sesuai dengan kita ya untuk produknya. Tapi kalau untuk pemasaran, kemudian cara mindset kita, ngerubah mindset kita yang selama ini yang kadang-kadang kalau UMKM itu kadang-kadang angin-anginan ya kalau orang Jawa bilang ya Mbak. Iya. Nah, dari sana mindset kita dirubah. Oke, jadi pembinaannya kayak gitu, DFM-nya gimana caranya biar bisnis ini tuh langgeng. Langgeng. Kalau termasuk sertifikasi halal juga? Sertifikasi halal, alhamdulillah saya udah punya Mbak. Produk-produk saya ada halalnya, kemudian ada NIB. Iya. NIB itu nomor induk berusaha, itu ibaratnya kayak KTP-nya orang yang berjualan. Iya, betul. Semuanya berarti sudah ada. Nah, untuk tahap berikutnya saya insya Allah mau meningkatkan ke Haki, Mbak. Haki. Kalau sekarang kan labelnya Dapur Sedap Bu Rudi ya. Betul. Berarti ini tinggal didaftarkan di Haki. Insya Allah. Sedang proses ya Bu ya. Insya Allah.
biar mau lebih nggak. gampang lagi brandingnya. Iya, dan kita punya ini udah punya pegangan gitu. Nanti tinggallah produknya kalau mau dikembangin Iya, gitu, labelnya sudah ada. betul. Oke deh Femania. Terus kalau tadi ikutan kita katakanlah komunitas ya Bu ya, atau Iya. ikut pembinaan UMKM, Ibu ikut kursus masak juga nggak? Awalnya dulu otodidak Mm-mm. dari hobi, suka ngutak-ngetik resep. Terus untuk pengembangan berikutnya, untuk menambah wawasan, Mm-mm. ya salah satunya itu Mbak, kita ikut kursus ya untuk lebih memantapkan apa yang kita punya ya. Mm-mm. Terus sama baca-baca buku masakan. Iya, Lihat-lihat referensi ya ya. referensi, lihat-lihat YouTube gitu Mbak. Mm-mm. Nah, dari berbagai itu biasanya nanti saya ngotak-atik sendiri, bikin resep sendiri. Kalau sudah oke, sudah cocok, customer banyak yang cocok, itu yang jadi pegangan saya selama ini. Oh, berarti Ibu kayak otak-atik sendiri, kalau Ya, udah fix Ibu catat gitu ya. ya, Terus promosi lagi, produk baru. produk baru lagi apa? Nanti kira-kira saya mau ngeluarin apa ya ini. Nah, itu saya mulai lagi, otak-atik lagi. Hmm. Saya testerin ke customer saya, termasuk ke keluarga, ke teman. Begitu banyak yang suka, nah itu akan saya launching lagi. Launching lagi. Wih. Ibu Dwi, kan udah banyak sekali jajanan pasar lah ya, jajanan kue basah. Di mana-mana, di Depok, di Jakarta, di Bogor, di Bekasi. Apa yang bikin jualan Ibu beda sama produk lain? Rasa sih Mbak. Rasa ya? Iya, itu yang nggak bisa dibohongin ya. Mm-mm. Kadang-kadang banyak sekali jualan. Misalnya katakanlah risol. Banyak yang orang yang jual risol tapi eh, ada rasa yang mereka bisa membedakan. Mana yang Mm-mm. cocok, mana yang enggak. Mm-mm. Nah, selama ini customer saya kok ya alhamdulillah responnya baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ya, kalau saya juga menerima kritikan sih Mbak dari customer. Bu, kurang ini, kurang ini. Nah, nanti saya perbaikin lagi. Kritik Saya yang ngutak-atik membangun. lagi. Oh, berarti kurang ini ya. Coba pakai ini. Oh, alhamdulillah. Sudah nggak ada komplainan lagi. Oke. Semua pelanggan tuh pasti carinya tuh yang enak, yang harganya sesuai, yang bersaing gitu ya. Kalau Ibu harganya dari rate berapa sampai berapa? Antara harga 4.000 sampai 6.000 Mbak. 4.000 sampai 6.000, murah Ya, meriah ya Devemania. Nanti habis ini kita cobain dulu ya Devemania seperti apa rasanya, apakah beda sama yang lain. Tapi Ibu selama berjualan, berbisnis, Ibu usaha ini ada nggak kendala-kendala yang sering banget Ibu ketemu gitu? Misalnya kayak, wah ini harganya naik turun nih gitu. Atau misalkan ada lonjakan pesanan pas ada event apa, ibunya nggak nggak kuat, kehandle. nggak kehandle gitu. Itu seperti apa? Kendala yang saya rasakan saat ini, yang beberapa waktu lalu saya rasakan tuh kenaikan bahan baku Mbak. Itu kerasa banget ya, Bu. Kerasa banget harga BBM naik, Mm-mm. bahan baku hampir semuanya, hampir semua item tuh naik. Mm-mm. Nah itu benar-benar ya terasa banget ya bagi UMKM. Kalau naiknya sih 1-2 item sih oke aja Mbak. Paling kita mengurangin apa ya margin keuntungan kita. Mm-mm. Tapi begitu melonjak semuanya item tuh naik. Nah ini kita bingung juga nih berapa. Kalau bersamaan ya, Bu ya. Nah ya agak rugi juga sih Mbak. Mm-mm. Tapi kalau mensiasati itu biasanya kalau dari Ibu Dwi gimana kalau harga bahan baku naik, apakah ada kan orang yang bikin Mm-mm. dikecilin aja deh gitu atau dinaikin aja deh harganya gitu. Kalau saya tetap aja Mbak. Tapi saya lihat dulu Mm-mm. selama 1 bulan apakah ada penurunan dari bahan baku. Kalau enggak kayak kemarin tuh saya lihat kok hampir 2 bulan nggak ada penurunan sama sekali. Mm-mm. Dan semua item tuh naik Mbak. Mulai dari A sampai Z itu semuanya naik. Iya. Akhirnya saya hitung HPP lagi, dengan terpaksa saya naikin. Disesuaikan lagi Ya harganya. disesuaikan lagi, tapi saya nggak mengurangin rasa, nggak mengurangin, nggak mengganti bahan. Saya tetap resep Mm-mm. yang saya pegang itu tetap saya pertahankan. Hanya harga yang saya naikkan sedikit, 500 ribu, 500 NKP ya, Iya, lima iya. ratus perak.
Oh, oke oke. Jadi Jadi yang dari disesuaikan lagi. ya yang dari 3,5 jadi 4.000, yang 4.000 jadi 4,5. Dan alhamdulillah sih customer mau nerima sih Mbak. Ya mungkin udah pada tahu kali ya Bu ya, memang harga BBM lagi naik. Ya, Kadang aja kita suka kaget, Bu, kok tiba-tiba kangkung jadi 5.000 seikat, bukan kemarin masih 3.000 ya gitu. padahal BBM-nya naiknya cuma dikit ya. Iya, Tapi imbasnya Masya Allah kerasa ya Bu. luar biasa. Kalau suka dukanya berjualan kayak gini gimana sih Bu? Ibu kan ibu rumah tangga juga ya. Itu gimana? Banyak sukanya sih Mbak. Seperti Sukanya apa? ya kita dapat penghasilan ya, otomatis bisa menambah income, pendapatan untuk keluarga. Keluarga. Terus kemudian kita punya komunitas yang satu frekuensi sama kita gabung ke komunitas kuliner. Nah dari komunitas itu kita bisa sharing-sharing antar teman. Kadang ada sesuatu info yang kita butuhkan tuh kita tanya ke teman-teman kita. Dari situ banyak sekali sih Mbak manfaatnya. Oke, dari menambah income, terus Ya, juga menambah koneksi. koneksi. Tapi Ya. dukanya? Dukanya nggak ada nih kayaknya. ada. Oh ada. Apa? Menghadapi customer yang bermacam-macam Oh, sifatnya ya. udah risiko ya Bu Ya, ya. kita harus sabar. Harus telaten hadapinnya. Kemudian ya itu tadi dengan lonjakan harga kita harus mensiasatinya gimana. Terus kemudian istirahat kita otomatis berkurang Mbak. Betul ya Bu ya. Dan kita harus bisa bagi-bagi waktu. Tapi intinya seneng ya Bu menjalannya, Insya Allah senang bahagia. Mbak. Hobi dapat duit. Oh iya, iya dong. Apalagi omsetnya tadi lumayan loh DP Mania ya kan, bisa sekalian di rumah. Maksudnya nggak ngabisin banyak waktu di luar juga ya kan Bu. Kita kerja di rumah Mbak. Semuanya di rumah. Jadi quality time bareng keluarganya juga tetap ada. Masih ada. Di segmen terakhir sebenarnya ini segmen favorit saya Bu. Karena saya mau cobain. Itu yang ditunggu-tunggu ya Mbak. Ibu kan ownernya nih. Saya mau rekomendasi dari Ibu yang harus saya cobain yang mana. Ini ada di sini ada risol, tapi risolnya ada macam-macam juga. DP Mania, ada kue sus juga, ada sosis Solo ya Bu ya? Iya, sosis Solo. Yang mana nih Bu? Kalau sosis Solo cenderung ke gurih Mbak, karena dia isinya full ayam. Kalau Mbak suka ayam, itu sosis saya Solo. rekomendasinya. Kalau risol? Kalau Mbak suka daging, ada perpaduan risol bolognese itu dari ini isiannya ayam dan daging kalau risol bolognese. Oh, oke. Yang segitiga. Yang segitiga? Iya. Tapi kayaknya aku suka yang ini aja deh. Kenapa jadi milih? Mohon maaf ya DP Mania, ini kebetulan ini sosis Solo ya Bu ya? Sosis Solo. Rasa ayam, tapi kalau kalian mau yang agak creamy gitu, ada tadi yang pakai susu ya Bu ya? Itu yang risol raw good Mbak. Risol raw good, nanti itu bagiannya Wulan aja ya DP Mania. Oke, kita cobain nih DP Mania sosis Solo isi ayam. Ini kalau sosis Solo isi ayam berapaan Bu? 4,5. Bismillahirrahmanirrahim. 4.500 Mbak, rata-rata segitu. Ibu ini izin aku makan. Iya, yang harga 6.000 itu lemper. Lemper ayam? Lemper yang spesial, yang isinya lebih banyak. Kalau yang lemper biasa itu harganya 4,5. Jadi bisa milih kalau misalnya mau pesen, mau yang biasa atau yang spesial. Kan kadang-kadang ada nih orang yang minta spesial Mbak. Pernah tuh saya dapat customer itu minta sosis Solo, saya kan jualnya 4,5 nih. Iya, yang kayak gini ya? Per bijinya. Dia minta yang harga 10.000. Oh, itu isinya apaan Bu? Cuman gede Mbak. Tapi dia minta yang, Bu saya minta ini ya, yang kalau gini kan kecil-kecil ya. Iya. Biasanya sekali makan. Iya. Ini porsi biasa lah, porsi reguler biasa, ya. Nah dia minta yang agak gedean ya Bu. Berapa ya harganya? Mau segede seberapa Pak? Ya sekitar segini lah Bu. Kalau 10.000 mau Bu. Ya udah saya bikinin lah. Jadi ini by request bisa? Bisa Mbak, bisa banget. Ini enak banget ya Femani, mau denger ya reviewnya? Ya. Jadi gini ya Femani, aku tuh nggak begitu sering makan sosis Solo. Jadi kalau risol ya udah risol aja. Biasanya isinya sayur sih. Kadang kan kita nggak dikasih tahu isinya apa, ya udah beli aja gitu. Kalau ini isinya ayam padat nih, kalau kalian bisa lihat.
Nanti aja deh bulan yang ini ya, Rif ya. Ini isinya ayam padat. Kayaknya kalau dijadiin lauk juga enak deh, Bu. Iya, Beneran deh. kadang-kadang ini dimakannya sama arem-arem, Mbak. Karena Itu cocoknya. kulitnya nggak begitu tebel. Iya, Jadi dan kalau dia di banyak isi. iya kebanyakan isinya, padat. Iya. Jadi kalau dimakan pakai nasi masih oke deh Femania. Enak kalau beneran deh. Ih, pengen ya. Kalau pengen nanti langsung ke Ibu Dwi. Ibu, Mbak Wulan udah ngecas ini. Ibu pesennya gimana, Bu? Ibu kan jauh di Depok nih. Iya. Pesennya gimana kalau kita di Jakarta? Sambil makan ya, Bu. Lewat WA aja, Mbak. Chatting ke saya. Nanti pengirimannya kan sekalian saya ngirim ke apartemen Sudirman Park. Itu kan tiap pagi. Nah, biasanya kalau yang di Jakarta ya saya gabungin itu dengan yang di apartemen jadi sekalian jalan. Bu, kayaknya aku nggak salah deh milih sosis soalnya saya enak banget. Oke, jadi gitu deh Femania reviewnya sosis solonya. Pokoknya enak banget. Kalau kalian pengen cobain nanti langsung boleh order ke Ibu Dwi. Nanti habis ini juga di description boxnya kita cantumin nomor Ibu, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, silakan Mbak. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke Ibu, ini terakhir nih sebelum kita tutup kali ya Bu ya talkshow kita pagi ini. Mungkin di luar sana banyak juga pendengar kita yang profesinya pedagang. Iya. Macam-macam, ada yang jual karedok, ada yang jual gorengan, terus juga ada yang jual apa lagi ya Lan? Somai, nah betul. Tips dari Ibu ini mungkin sesama UMKM ya Bu, ceritanya gimana? Sesama orang jualan ya? Iya, sesama orang jualan. Tips dari saya yang terpenting adalah konsisten dengan produk kita, kualitas ya terutama, harus kita pertahankan. Walaupun bahan baku naik kayak apa, harus tetap konsisten itu Mbak. Karena itu rasa itu yang dicari. Iya. Dari customer. Kita nyari customer itu susahnya setengah mati. Dan yang paling sulit adalah mempertahankan. Supaya mereka terus repeat order ke kita. Itu yang paling sulit. Terus kemudian kedua itu dijalani dengan sepenuh hati. Insya Allah kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati, pasti ada jalan. Iya. Itu yang saya yakini Mbak selama ini. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan customer. Nah ini penting nih tuh. Ini penting ya Bu ya. Menjaga hubungan baik dengan customer. Insya Allah mereka akan terus repeat order ke kita. Soalnya kita nggak tahu rezeki kita kan dari customer. Bisa jadi customer ini merekomendasikan ke temannya, ke keluarganya, makin luas lah pasarnya. Itu deh Femania ya. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Ibu sudah dibawakan. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak nih. Semoga habis ini jualannya Ibu makin banyak, khususnya yang di Jakarta. Teman-teman kita yang penasaran sama rasanya. Tapi anyway tadi ini ayamnya nggak ada campuran apa-apa ya Bu? Maksudnya aku nggak ada nemu bawang-bawangan tadi. Kayak bawang bombay ada. Kalau seledri nggak ada. Oh dihalusin berarti semua ya? Sudah tercampur. Bumbunya rahasia ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, buat Ibu Mbak Dwi Anggreni, owner Dapur Sedap Bu Rudi. Devemania juga terima kasih banyak yang udah dengerin kita siaran. Nanti tayangan ulangnya bisa kalian lihat di YouTube kita, Devemania di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Mbak Nurul. Berarti Nurul juga kru dan juga Ibu Dwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.